Penanganan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat memasuki babak baru. Setelah 1 orang ditetapkan sebagai tersangka, pihak Polri juga umumkan 25 orang personilnya ikut diperiksa secara etik karena dugaan menghambat pengusutan perkara. 4 Agustus lalu, Irjen Pol Verdi Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik, datang penuhi undangan Bariskrim untuk diperiksa. Di hari yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengeluarkan pernyataan baru. 25 personil polisi diperiksa terkait tewasnya Brigadir Yosua. Mereka yang diperiksa terdiri dari 3 Pati Bintang 1, 5 Kombes, 3 AKBP, 2 Kompol, 7 Pama, dan 5 Bintara, serta Tamtama dari Kesatuan Divisi Propam, Polres Jaksel, Polda Metro Jaya, dan Bariskrim. Kapolri bahkan mengaku 4 dari 25 orang yang diperiksa etik diperiksa di tempat khusus. Menurutnya, jika dalam proses ditemukan unsur pidana, maka harus diproses pidana dan statusnya bisa ikut menjadi tersangka. Tim Irsus yang dipimpin oleh Irwasum telah memeriksa sampai saat ini 25 personel dan proses masih terus berjalan. Di mana 25 personel ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Masih di hari yang sama, Kapolri juga menerbitkan telegram rahasia TR yang isinya memuat 15 daftar nama personil polisi yang dimutasi. 10 orang dimutasi ke pelayanan markas, Yanma Polri, dan 5 orang pindah tugas dan disebut naik jabatan pada divisi Propam. 2 dari 10 nama yang dimutasi adalah Irjen Verdi Sambo dan Brigjen Hendra Kurniawan yang dimutasi sebagai perwira tinggi di Yanma Polri. Sementara Irjen Sahardiantono yang sebelumnya menjabat sebagai Waka Bariskrim diangkat dalam jabatan baru sebagai Kadif Propam Polri menggantikan Verdi Sambo. Brigjen Anggoro Soekartono yang sebelumnya menjabat sebagai Waprov di Propam Polri diangkat menjabat sebagai Karo Pamainal Divisi Propam Polri menggantikan posisi Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Pihak Bariskrim mengusut 3 perkara terkait tewasnya Brigadir Yosua, yakni dugaan pembunuhan terhadap Yosua, dugaan pelecehan, dan dugaan ancaman pembunuhan. Pada 3 Agustus 2022, Polri menetapkan Baradae sebagai tersangka. Baradae disangkakan pasal 338 junto pasal 55 dan 56 mengatur soal pembunuhan dengan sengaja. Kabareskrim Komjen Agus Adrianto mengatakan, karena masih dalam rangkaian proses pendalaman pemeriksaan, penyidik tidak menjerat Eliezer dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. 1 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, rekan-rekan sudah mengetahui bahwa sangkaan pasal yang diterapkan adalah 338, Yunto 55, Yunto 56. Artinya bahwa kenapa tidak diterapkan 340? Karena ini masih rangkaian proses pendalaman dari temuan-temuan selama pemeriksaan oleh tim khusus yang dilakukan, sehingga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa 25 personel dari Propam, kemudian dari Bariskrim, ada yang dari Polres dan Polda Metro Jaya sudah menjalani proses pemeriksaan oleh tim Irsus. Masuk akhir pekan 6 Agustus 2022, ada kabar terbaru yang mengejutkan. Kuasa hukum bagi Baradae, Andreas Nahot Silitonga, datang ke Bariskrim dan mengaku mengundurkan diri. Namun dia tidak memberikan alasan rinci terkait pengunduran dirinya tersebut. Karena kami sangat menghargai hak-hak hukum dari setiap pihak yang terlibat di dalam perkara ini, dan terlebih kami sangat menghargai proses hukum yang sedang dilakukan oleh Bariskrim Mabes Polri. Sudah 1 bulan, Brigadir Yosua dilaporkan tewas sejak 8 Juli lalu. Dalam perjalanan proses penanganannya, sejauh ini 43 orang saksi sudah diperiksa. 1 diantaranya, yakni Baradae, ditetapkan menjadi tersangka. Selain meminta keterangan Irjen Pol Verdi Sambo, Polri juga periksa etik 25 personilnya yang diduga melanggar aturan profesional kepolisian, menghambat penanganan TKP, dan proses penyidikan. Banyak pihak menilai penanganan kasus ini masih menyisakan banyak tanda tanya. Sejumlah kejanggalan dari kematian Brigadir Yosua disampaikan pihak keluarga.
Di antaranya tekanan untuk tidak membuka peti jenazah, ancaman pembunuhan bagi Yosua, luka di tubuh Yosua yang dicurigai karena tindak kekerasan, serta CCTV di rumah Verdi Sambo yang mendadak rusak. Publik masih menunggu kelanjutan kasus ini. Setelah Baradae, siapa menyusul menjadi tersangka? Tim Liputan CNN Indonesia.